Oke, welcome back ya ke channel Makmur Motor ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang satu produk lampu otomotif lagi, yaitu yang HD. Pasti pernah denger ya. Oke, kalau yang halogen sama yang LED kita udah sering bahas ya. Jadi pasti kalian udah tahu cara kerjanya gimana. Cuma nanti akan kita bahas secara singkat aja. Jadi kita mau fokus ke ini dua, yaitu produk dua tipe HD ya, yang paling umum digunakan di pasaran. Oke, jadi ada dua tipe HD ya, yaitu yang ini namanya conversion kit. Jadi datangnya komplit ya, ada nih bolamnya, ada relaynya, ada balasnya. Ini barang lama ya, seram. Ini barang sampel lama. Jadi saya ketemu, saya pikir saya buatin video ya. Karena banyak yang nanya juga, lebih sering lebih terang HD atau lebih terang LED. Nah oke, jadi pas nih kita buatin videonya nih. Terus saya udah nggak masuk lagi juga barangnya. Oke, jadi kayak tadi saya bilang ada dua tipe. Yang tadi kan conversion kitnya ini. Yang ini itu yang bolam bawaan. Kalau mobil kamu tuh udah punya HD dari pabrik, contohnya kayak Alphard, Camry, CX-5, Pajero, ya, even mobil-mobil baru sekarang kayak Baleno tuh yang model baru, nah itu dia HD, ya, itu pakainya model D series yang ini. Jadi dia ada D1S, D2S, D2R, D4S, D4R, ada yang D3S gitu. Ya, pokoknya dia pakainya D series. Kalau ini kan H4, H11 ya. Ini D4, D2, D1 gitu. S itu proyektor, R itu reflektor. Oke, jadi kalau kayak mobil Vios ya, kalau nggak salah gen berapa ya? Yang gen 3 ya. Gen 3 deh, itu dia pakai D2R ya. D2R atau enggak D4R karena dia reflektor. Kayak Nissan Juke ya dia pakai D4R. Ya, gitu. Oke, jadi sedikit sejarah, kalau HD itu pertama kali datang ke pasar otomotif itu di mobil BMW. Di BMW juga bukan BMW yang kelas bawah, yang kelas paling mahal, seri 7 E38 tahun 90-an. Saya masih inget tuh pertama kali show ke pasar Indonesia itu lampunya HD, terang banget. Gila itu. Ya, dulu revolusioner, hanya ada di mobil-mobil kelas atas super mahal. Sekarang udah biasa banget HD. Udah sampai bosen. Oke. Jadi kita jelasin dulu ya. Sebenarnya ini cara kerjanya mau sama ya, cuman beda dia punya penempatannya aja ya. Jadi gini, pakai ini aja deh. Ini kan namanya balas ya. Balas ini sebenarnya kerjanya berat. Oke. Kerjanya dia itu untuk nyalain si bolam. Kalau nggak ada si balas, ini nggak mungkin akan nyala. Nggak mungkin. Karena ini mengubah arus dari DC ke AC. Ya, kalau yang kamu suka main lampu motor tuh pasti tahu deh arus DC, arus AC. Ya, intinya ini dari arus DC, ini tuh arus AC. Jadi di sini tuh convert ke arus AC buat nyalain dia. Ya, jadi ini balas ini biasa ada 35 watt, ada 55 watt. Ya, tapi paling standar itu semuanya 35 watt. Kayak ini bawaan mobil pasti 35 watt. 55 watt itu yang modifan. Oke. Jadi gini. Ini namanya dia ada ini ya, ada elektroda, ada tungstennya, sama di dalam itu ada kapsul. Ya, bisa dilihat nih, kapsul ini ada isinya. Isinya dia tuh ada kandungan logam sama gas, sama ada ya, ada pasti ada bahan kimianya. Ya, mereka tuh mix di dalam. Jadi mix di dalam ini bisa menghasilkan warna dan menghasilkan cahaya. Jadi begitu listrik nih dari balas ya masuk ke igniter, masuk ke sini. Nah, jadi di sini menghasilkan listrik, ini juga menghasilkan listrik. Jadi listriknya dari dua arah ke tengah si kapsul, kapsulnya baru baru nyala. Nah, itu cara kerjanya HD. Nah, oke. Ini saya gambarin dulu ya. Oke. Jadi kita udah tahu yang namanya HD ya. HD itu kependekan dari High Intensity Discharge.
Oke, jadi dia ada 3 fase. Fase nomor 1 yaitu namanya ignition phase. Oke, ignition phase ini adalah fase di mana dia pertama kali dia mau nyala. Oke, jadi dari kita nyalain tuh saklar lampu kasih on, ya kan? Saklar lampu itu ngasih listrik, ya ngasih perintah, dan dia minta listrik dari aki masuk ke sini, berubah arusnya dengan memberikan watt yang super gede buat tuker dari DC ke AC masuk ke bolam dan bolamnya nyala. Itu ignition phase. Oke. Dan ignition phase ini HID biasanya memerlukan waktu sekitar 30 ke 40 detik buat benar-benar dia menghasilkan cahaya maksimal. Oke. Nomor 2. Nomor 2 adalah turn on phase. Ya, turn on phase ini adalah dimana dia mau proses dari hasil yang benar-benar maksimal terang itu bisa ke fase ketiga, namanya continuous operation. Ya, jadi dari sini nyalain, ya, dari sini nyalain, dari sini dia mau bikin prosesnya sampai ke continuous operation karena nggak ada lagi yang namanya fase nomor 4. Jadi ini yang paling terakhir. Jadi kalau kita udah nyalain, ya udah nyetir, ya udah paling terakhir tuh yang ini. Jadi dia konstan aja terus. Gitu. Kalau yang ignition phase ini, makanya kenapa kalau kayak ngeliatin HID baru nyala tuh pasti kayak tes gitu. Jadi dia kayak menghasilkan spark. Jadi sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip kayak busi ya. Busi kan juga menghasilkan ledakan kecil. Dia juga gitu. Jadi kalau nggak ada ledakan kecil itu si bolam nggak mau nyala. Gitu. Nah, jadi dari sini ke turn on ke continuous operation. Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal komponen. Komponen ya. Komponen itu kayak tadi saya jelasin butuh bolam, butuh balas. Kalau yang tadi relay harness ini buat mobil yang pakainya H4 yang high sama low-nya jadi satu. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Nah, gitu. Komponen udah pasti dia ribet ya. Ini kamu lihat aja nih. Ini barang segini banyak, ini satu sisi gitu. Banyak banget ya. Bandingin lah sama si LED ya. Cuman ini aja udah nyala, kelar gitu loh. Ya bandingin aja. Bedanya jauh banget gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin soal warna ya. Warna itu kan diukur dalam bentukan namanya Kelvin. Kalau di satu ini anggap ini spektrum warna, ini itu 0, ini 2500 yaitu kuning. Ya, kalau halogen ya biasa standar itu sekitar kurang lebih 3000 ke 3700. Ini halogen. Ya. Si standar pabrik HID 4200K yaitu si ini. Ya. Nih. HID pabrik. Terus ada lagi 5000 dan ada yang 6000. Oke, ada yang sampai 8000, 10.000 dan 12.000. Ya. Makin ke sini makin ungu. Ya, ini ya 0. Oke, jadi kalau ini tuh udah ungu, ini tuh udah biru, ini udah biru banget, ini udah biru, ini udah putih bersih, ini udah putih kuning. Oke, jadi kalau kayak soal warna, jadi dia menghasilkan warna itu dari si kapsul. Jadi dia punya mix dia punya bahan kimia di dalam ini bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda gitu. Kalau soal variasi warna, HID itu udah juara gitu. Mau dari 2500 sampai 12.000 itu semuanya ada, saya pernah ketemu. Cuman yang paling nggak kepake itu dari 6.000 ke atas. Ya 6.500 lah. Ya, ini ke atas tuh udah nggak kepake, bener-bener gelap banget. Itu hanya untuk biasa orang untuk
ya ikut kontes ya untuk variasi aja gitu. Ke bawah ini baru kepake. Nah, jadi kalau soal memilih warna, kalau LED dia cara kerjanya tuh simple. Jadi LED chip itu sebenarnya menghasilkan warna warna biru. Ya, tapi kenapa dia bisa keluar warna putih? Ya, yang kuning ini, ya, chip kuning ini dia semacam filter. Jadi warna biru ditimpa pakai filter, ya jadi menghasilkan warna putih gitu. Nah, jadi permasalahannya apa sih gitu loh? Kalau soal warna di HID, biarpun dia warnanya banyak, tapi yang suka bikin saya kesel itu kalau misalnya kita ngorder nih warna 6000 ya, kita maunya putih bersih ya, tiba-tiba bisa aja tuh kiri warnanya agak beda dikit. Jadi nggak konsisten. Nah, makanya itu yang saya kurang oke. Kalau misalnya kayak brand-brand yang nggak jelas, itu udah pasti tuh 6000 yang datang batch-nya Januari sama batch-nya Agustus tuh pasti beda warnanya. Ya itu yang benar-benar bikin saya tuh gedek banget jualan HD dulu ya itu kayak gitu karena di komplain customer ini warnanya beda. Sedangkan di foto kan nggak kelihatan. Akhirnya pas datang saya lihat aduh beneran beda warnanya. Nah, itu yang bikin saya gedek. Nah, itu jeleknya HD. Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin kalau soal ini. Soal terangnya ya. Oke, kalau ngomongin soal terang, HID sama LED itu kita mesti ngomongin lagi ke seberapa jauh teknologi ini sudah berkembang. Oke. Kalau yang kayak tadi saya ngomong, teknologi pertama kali yang di BMW seri 7 itu memang terang. Teman seiring berkembangnya teknologi ya, itu HID juga jadi semakin terang, semakin hemat daya. Betul. Ya, cuman LED itu sekarang juga udah nggak kalah gitu. Karena LED pas awal-awal keluar juga biasa aja sebenarnya teknologi gitu. Cuman ya seiring berkembangnya dia juga semakin terang. Jadi kalau nanya saya yang mana yang lebih terang, saya pasti bilang terangnya sama. Oke. Cuman saya lebih excited jualan LED karena HID itu sudah mencapai titik di mana udah nggak ada lagi invention gitu loh, udah nggak ada lagi penemuan. Oh sekarang ada HID tipe ini loh, tipe itu loh, udah nggak ada lagi gitu. Paling cuman ya udah yang udah kita lihat aja gitu. Sekarang udah zamannya dimana kita mau barang tuh yang simple dan yang terang. Jadi kalau nanya saya terangan mana, saya pasti bilang terangnya sama aja. Cuman saya lebih seneng jualan LED karena satu, customer saya juga gampang masangnya, saya juga gampang pandunya, dan juga lebih awet. Oke, saya berani ngomong lebih awet karena kenapa? Ini berdasarkan pengalaman saya. Ini bolamnya ini itu ada nyawanya, bolam HID. Ya, lama-lama dia setelah pemakaian ya setahun, 2 tahun, sampai ke 50.000 kilo, dia lama-lama dia akan meredup terangnya, dia akan menurun. Oke. Dan kalau sampai mati bisa, kalau sampai benar-benar lama banget dia bisa mati gitu. Cuman yang nomor satu yang biasa penyebabnya bolam HID mati itu pasti pelakunya tuh sini, si balas. Kita tadi saya ngomong si balas ini tuh kerjanya tuh berat banget ya. 99% tuh pasti kasusnya si balasnya jebol duluan. Oke. Sekarang tuh udah nggak zaman ya kita cari yang ribet ya. Kita zamannya tuh cari itu yang simple ya, yang terang, enak dipasang, enak dicopot gitu. Dan juga kalau partnya segini banyak, sebenarnya ini nggak patut sih dibilang plug and play sih. Kayak masalah rumah lampu ya, space di mesin itu udah pasti nggak muat. Kita perlu muter otak lagi, ini taruh mana ya, ini taruh mana ya, ini taruh mana gitu loh. Ya pilihlah ini 3 atau ini 1. Ya kalian pilih gitu. Sekarang teknologi LED itu sudah maju di titik dimana dia tuh sudah terang juga. Cuman masih ada lagi inventionnya datang lagi. Contohnya dari Philips, dia pakai chip ini. Sekarang dia pakai chip Laxion, terus dia pakai lagi chip Altilon, terus ditambah lagi heatsinknya. Oh, heatsinknya pakai Airflux gitu loh. Sedangkan kalau HID ya udah gitu-gitu aja. Udah nggak ada lagi inventionnya gitu. Nah, oke, jadi ada lagi satu kasus dimana kalau mobilnya udah pakai HID dari pabrik, mau convert ke LED, itu tidak bisa. 100% tidak bisa kalau kamu maunya plug and play. Itu harus bongkar semuanya.
gitu, karena proyektor atau reflektor lampu kamu itu sudah dioptimisasi untuk pakai HD. Gak bisa lagi ganti, kita mesti robah semuanya harusnya. Itu saya nggak rekomen deh. Kalau memang udah bawaannya pakai HD, kembalilah pakai HD. Nah, oke. Sekarang kita ngomong lagi pros and cons ya, LED sama HD. Nih HD, ini LED. Kita ngomong pros ya. Pro nomor 1 HD. Teknologi sudah mature ya. Sama pro-nya dia lagi, pasti terang dan ya mungkin itu aja ya. Kalau pro-nya LED, simple ya, terang setara HD, lebih awet. Kalau cons-nya, ribet, umur pendek, konsep LED apa ya? Ya mungkin di tip heatsinknya ya. Heatsink aja sih musuh utamanya LED. Sama yang nomor 1 sih, poin nomor 1 itu instant nitty dark, instant on dan off. Ini satu ya. Contohnya kayak di mobil Avanza ya yang pakai H4 itu kan high sama low jadi satu. HD itu beneran nggak cocok deh. Beneran deh, nggak cocok deh. Karena kayak di mobil kayak Avanza yang H4 ya, kita kan butuh fitur ngedim dong, high beam ya. Itu tuh lama gitu. Jadi kalau kayak kita lagi siang kan kita kan nggak nyalain lampu. Jadi kalau kayak kita lagi mau ngedim, itu mesti nunggu dia masak dulu, nunggu dia proses dulu. Nah itu lama banget, udah keburu mati duluan kan high beamnya kan. Kalau di LED itu kan instant on sama instant off. Jadi langsung tak 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 tak. Nah itu yang bagusnya LED gitu. Itu yang bikin saya nggak srek sama aplikasi HD ya gitu. Soalnya dia beda, yang conversion kit sama yang beneran dari pabrik itu tuh beda deh, nyalanya ini tuh jauh lebih cepet gitu. Nah ya mungkin video kali ini sampai sini aja ya, jangan salah paham. Video kali ini bukan mau menyudutkan HD, cuman saya hanya mau berbagi pengalaman saya selama saya jual produk HD ya, LED gitu. Soalnya kalau yang selama saya jualan LED nih, beneran deh nggak ada yang komplain bolamnya mati lah, putus lah, beda warna lah, nggak ada gitu. Soalnya biarpun kita tetap kasih garansi ke customer, saya kan juga nggak enak kan berapa kali customer pasti mau klaim garansi. Kita sih pasti layanin, cuman kan saya juga nggak enak gitu loh, kan customer juga ribet. Apalagi kalau kayak HD ya, mesti copot semuanya gitu loh. Aduh, saya juga nggak enak. Nah gitu deh ya, semoga video ini bermanfaat ya. Oke ya, thank you.